Oke, kembali di Dr. Sandi Channel. Selamat sore. Ini update pembuatan kolam koi minimalis. Ya, jadi kolam ini saya buat sedikit merombak kolam yang lama ya, karena kalau dulu kolamnya hanya sepeta ini saja, tidak ada ruang filter. Nah, saya belajar dari YouTube bagaimana cara membuat ikan kolam yang bisa memelihara ikan koi. Karena kalau hanya sepeta, ikan koinya kurang bagus ya, karena tidak ada filter. Karena kalau memelihara ikan koi, kita juga harus memelihara air. Nah, hari ini saya update sedikit tentang perkembangan air atau pematuran air. Nah, ini kondisi air pada saat tidak memakai lampu UV. Ini tidak menggunakan lampu UV. Kalau dilihat langsung sampai ke dasar, tetapi sedikit jernihnya, sedikit kekuningan atau kehijauan. Nah, ini kita lihat dari depan. Nah, ini sedikit dirombak karena kemarin dulu ini hanya kolam biasa, kolam beton. Nah, ini saya bongkar sedikit saja. Saya pasang kaca 10 mili. Nah, saya cari referensi kaca yang berapa mili yang bisa saya gunakan atau diaplikasikan di kolam kecil. Ini untuk informasi, kolam ini kurang lebih lebarnya 1,5 kotor. Ya, panjangnya 1,5 kotor kali 130 kotor kalau saya tidak salah. Ya, 130 kotor. Dalamnya 80 cm. Tidak sampai 1 meter. Kalau sampai bibir kolam sampai 1 meter ya, karena ini terpotong. Ya. Karena ini air levelnya ini hanya sampai segini saja. Karena di sini ada lubang untuk ketinggian air supaya tidak meluber. Nah, ini kaca menggunakan 10 mili. Dan ini murah sebetulnya harganya, tidak sampai 200.000 ya. Mudah-mudahan tahan. Yang saya lihat di YouTube, mereka menjelaskan bahwasannya ketahanannya sudah cukup untuk kolam sekecil ini. Volume air kurang lebih 1,5 ton kolam utama dengan air di filter chamber ya. Nah, untuk informasi, air ini sudah berjalan kurang lebih 10 hari setelah pengurasan filter ya. Pengurasan filter saya lakukan semuanya karena kemarin berlumut semua. Sudah hampir 3 bulan tidak dibersihkan, jadi saya bersihkan. Nah, memang secara teori benar bahwasannya air yang kita masukkan itu tidak bisa langsung jernih. Jadi dalam beberapa hari air yang masuk itu berubah keputihan, 2-3 hari berubah dari jernih keputihan, baru berubah menjadi kehijauan karena dia berlumut. Nah, ini tidak ada atap ya, jadi langsung matahari. Oke, nah hari kelima dia semakin putih dan kehijauan, jadi seperti air keruh. Nah, setelah hari ke-8 air berubah perlahan-lahan menjadi bening. Hari ke-9, ke-10, hari ke-11 ini airnya sudah jernih. Memang jernihnya tidak sejernih saat kita menggunakan lampu UV. Kenapa saya tidak menggunakan lampu UV? Karena kemarin menggunakan lampu UV, tapi kebetulan lagi
mati lampunya. Nah, lagi mati, jadi tidak menggunakan lampu UV. Kalau sekilas sebenarnya kolamnya jernih. Nah, ini kita lihat dari depan, ikannya nampak. Ya, nampak. Oke, ini coba kita dekatkan lagi. Nah, ikannya nampak sampai ke dasar, kelihatan. Oke, memang butuh kesabaran untuk menunggukan air sampai matur. Ya. Jadi kalau teorinya air matur itu kisaran antara 10 sampai 20 hari tergantung kondisi air, letak geografis daerah tertentu, dan kondisi cuaca. Nah, alhamdulillah di kolam kecil saya ini sekitar 10-11 hari airnya sudah jernih kembali. Nah, rencana nanti akan kita pasangkan kembali lampu UV-nya. Nah, kolam ini menggunakan 4 chamber ya untuk filtrasinya. Jadi di tengah ini ada 2 bottom drain, ada 2 BD ya. Kurang lebih pipanya seperti ini besarnya, 2,5 inch. Ya, 2,5 inch. Memang sengaja saya buat besar supaya lebih cepat masuk ke chamber 1. Nah, chamber 1 dan 2 dan 3 ini full hanya menggunakan jaring nelayan. Ya. Chamber ini hanya full menggunakan jaring nelayan. Chamber 1, chamber 2, chamber 3. Nah, ini chamber 4. Nah, chamber 4 ini air bersih. Nah, di sinilah kemarin letaknya lampu UV. Tapi karena mati, saya cabut dulu, penggantinya belum ada. Nah, ini pipa pengisian air kalau sedang mengisi atau menguras air, jadi langsung tidak perlu tarik selang lagi, tinggal buka ya, tinggal buka, tutup lagi. Nah, ini jadi ini lubang ini ada 3, 1 2 ini ke bawah, 3. Jadi 1 pompa saya buat 3 pipa keluar. Nah, ini untuk air di bawah atau arus bawah ya. Di sini ada stop kerannya untuk besar kecilnya. Ini untuk waterfallnya. Nah, di sini, nah ini ada pipa. Ini saya tutup sedikit. Awalnya saya aplikasikan untuk venturi. Tapi ternyata karena pompa saya kecil tidak cukup. Jadi arusnya tidak besar. Jadi untuk sementara saya tutup saja seperti ini. Nanti akan kita aplikasikan lagi venturi kalau memang sudah bisa. Apakah menggunakan 1 pompa yang besar atau menggunakan 2 pompa kecil. Ya. Jadi beginilah kelihatan atau penampakan kolam minimalis saya yang saya buat sendiri tanpa desain atau tanpa bantuan dari tukang kolam. Saya hanya memanggil tukang yang biasa kerja di daerah kami ini. Saya kasih gambarnya, saya kasih modelnya. Nah, beliau yang mengerjakan. Total keseluruhan biayanya ini termasuk ongkos tukang itu kalau saya tidak salah tidak lebih dari 1 juta. Ya, tidak lebih dari 1 juta karena ini kacanya tidak sampai 200.000. Karena dulu ini kolamnya sudah ada segini. Ini kolam dulu segini batas. Hanya menaikkan sedikit saja. Jadi dulu ini adalah taman, bukan taman ya, taman herbal ya. Ada kunyit, lengkuas segala macam. Tapi karena ada ular masuk karena semak, jadi kita bongkar, kita jadikan filter. Nah, untuk memenuhi standar minimal pembuatan kolam ikan koi. Nah, populasi di dalam kolam saat ini itu ada ikan koinya kurang lebih sekitar 11. Saya masukkan 15, tapi yang 4 sepertinya mati ya, karena masuk ke bottom drain. Jadi pada saat dimasukkan tuh ukuran ikannya kurang lebih 7-10 cm up ya.
Jadi masuk ke lubang bottom drain, dia terjebak di chamber 1, mati. Nah, saat ini di dalam ikan koinya memang ini bukan ikan koi grade ya, grade AB ya. Ini ikan koi biasa karena hanya sekedar hobi. Ini murah ikan koinya. Kurang lebih ada 12 ekor. Ikan gurame padangnya atau gurame emasnya atau gurame merah itu pada saat masukkan awal itu ada 3 ekor, dan sekarang ukurannya sudah lumayan jumbo nih, baru 4 bulan, tidak sampai. Nah, ini dia sudah mulai besar. Jadi kurang lebih sudah 25 cm up. Nah, saya tambahkan lagi 5 ekor yang 15 cm up, karena nanti kalau sudah dipanen nanti yang gede ada penggantinya ya. Karena ikan gurami selain enak dipandang juga enak dimakan. Terus ada tambahan lagi ikan patin albino atau patin putih ya. Saya pun kurang paham apakah sama patin putih dengan patin albino. Yang tahu bisa komen di bawah. Ya, jadi ada ikan patinnya ada 3. Nah, ini informasi yang bisa saya berikan untuk kolam koi saya. Sampai jumpa di kolam berikutnya pada saat nanti lampu UV sudah dipasang, kita lihat perubahan airnya seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.